Halo dok, lagi baca-baca apa tuh dok? Ini loh mbak, tentang obesitas, kok dampaknya macem-macem ya, serem-serem gitu mbak. Iya dok ya, serem ya sampai ada yang serangan jantung juga ya dok? Serem mbak, aku kayaknya mau diet deh, Oh, aku dokter mau takut diet. nanti kalau obesitas. Iya, cuma sekarang tuh banyak diet yang sembarangan gitu loh dok, yang nggak sesuai. Iya. Oh, malah nanti serem ya kalau Betul, ini ya. apa gini aja, aku punya kenalan nih dokter gizi, apa kita konsultasi aja? Oh, iya boleh tuh mbak. Ya udah yuk kita konsultasi sekarang. Iya yuk. Menurut aku mungkin ya kalau turunnya 0,5 sampai 1 kilo. Tapi kalau ekstrim menurut aku sih bahaya ya, apalagi kalau pakai obat-obatan. Gak mungkin, karena normalnya kalau orang turun berat badan itu sekitar 1 bulan bisa turun sekitar 1 kilo dengan olahraga dan pola makan yang sehat. Oh, nggak mungkin dong. Tanpa diimbangi dengan exercise dan juga makan makanan teratur. Nggak perlu ngurangin porsi makan, cukup teratur aja. Tapi tidak bisa dalam waktu singkat hanya dengan 1 minggu. Kita butuh exercise yang benar-benar ekstra dan waktu yang cukup. Selamat siang dokter. Selamat siang. Maaf ya dok ya mengganggu waktunya. Apa? Ini tadi saya habis lihat ini berita ya Mbak Betsy ya, di HP. Nah kira-kira obesitas itu yang gimana sih dok? Sebesar apa orangnya sampai disebut obesitas? Kategorikan obesitas. Ya pasti kalau misalnya pasiennya kelihatan gemuk, yang besar memang obesitas ya. Lalu ada juga pasien yang misalnya secara penampakan fisik sebenarnya nggak gemuk, tetapi perutnya misalnya fit, itu sebenarnya juga masuk kategori obesitas, tetapi itu obesitas sentral. Nah, lingkar perutnya besar, pasti sudah kalau cowok di atas 90, kalau cewek di atas 80 itu sudah masuk di Kakinya kecil gitu ya. Tapi tengahnya perutnya gede banget itu juga bahaya ya dok ya. Iya, justru itu sebenarnya lebih bahaya untuk penyakit-penyakit metabolik seperti yang tadi disebutkan dok. Misalnya yang diabetes, jantung itu lebih karena yang besar itu tadi meskipun orangnya tampak kurus aja. Iya. Masih sebetulnya, cuman kita nggak hanya melulu lihat dari indeks massa tubuh itu tadi kan kategorinya masuknya indeks massa tubuh ya. Jadi cara menghitungnya itu berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikali kuadrat seperti itu. Kalau untuk orang Asia, kalau nilainya di atas 23,5 itu sudah masuk di kategori obes. Tapi kan kita tahu berat badan itu tidak hanya lemak aja kan. Jadi dalam tubuh itu ada juga. Jadi kalau ototnya besar, biasanya beratnya juga tinggi gitu. Jadi kita melihat meskipun indeks massa tubuhnya misalnya di atas 23,5, tetapi kalau kita ternyata yang massa ototnya itu besar 75% misalnya, massa lemaknya kurang dari 20 misalnya, itu enggak kategori obes sebetulnya, meskipun IMT-nya di atas 23,5 gitu. Contoh paling gampang binaragawan lah. Pasti beratnya ya kalau kita hitung indeks massa tubuhnya berarti sebetulnya di atas 23,5, tapi kita nggak akan lihat orang obesitas ya. Obesitas. Karena persentase antara lemak sama ototnya ya, berarti ya. Otot kalau untuk ototnya masuk di kategori yang tinggi. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau menurunkan berat badan, nggak hanya pola makan. Makanya kalau makan malam itu kan bikin cepat gemuk, bikin gitu gemuk. Ya, dok, ya. Makan malam sebenarnya kalau tergantung sih dok. Kalau misalnya yang pekerja yang shift seperti kita, itu nggak masalah kok makan malam, karena kalau kita kerja kita
lemas ya kita butuh energi. Untuk keamanannya sih kalau jangka pendek sih oke-oke aja. Memang salah satu metode dia juga keto diet, cuman seharusnya keto diet itu dengan kontrol dari tenaga medis sih, nggak dilakukan sendiri. Karena memang nggak boleh terus-terusan juga. Ada organ-organ tubuh kita yang memang dia obligat karbohidrat sumber energi. Jadi dia itu sumber energinya hanya bisa dari karbohidrat. Otomatis kalau sel-sel itu tidak akan bisa mengolah energi yang berasal dari lemak ataupun protein. Sehingga kalau memang dietnya full lemak dan protein aja, nggak ada karbohidratnya, ya untuk organ itu nggak maksimal ya. Kan sel-selnya juga bisa mati akhirnya seperti itu. Iya, Paling baik sih diet seimbang sih dok. Tetap konsumsi macam-macam, cuman tetap dihitung sama makanan. Emang awalnya kelihatan ruwet sih, tapi nanti kalau sudah biasa bisa tahu juga, oh ini bisa saya ganti ini, variasinya akan lebih bisa, dan itu bisa kita lakukan sampai jangka panjang. Jadi lebih bisa mempertahankan berat badannya dok, karena diet itu sebetulnya kan perubahan pola hidup. Kalau nanti setelah misalnya nih beratnya misalnya 100 kilo sudah turun ke 60 misalnya gitu, terus karena diet dan sudah berhasil nih dietnya segitu, terus nggak tahu dasar-dasarnya sebetulnya apa sih, kenapa kok saya makannya harus kayak gitu, kenapa kok pilihan makannya ini, nanti akan kembali ke kebiasaan lama dan beratnya nanti bisa naik, bahkan mungkin lebih naik daripada berat sebelumnya. Seperti itu. Jadi, turunnya juga jadi lebih berat prosesnya ya. Karena menurunkan berat badan memang butuh proses. Gitu. Langsung instan gitu ya, nggak bisa langsung instan. Nah, itu kira-kira gimana dok, pengaruh nggak ya dok? Kalau untuk nurunin berat badan enggak ya. Yang darahnya diambil gitu terus jadi lebih enteng gitu. Darah yang diambil juga paling cuman sedikit kan, 300 sampai 500 ml tergantung tinggi badan orangnya. Juga itu sebetulnya nggak ada hubungannya sama penurunan berat badan sih, karena kalau yang kita tuju dari penurunan berat badan kan sebetulnya massa lemaknya kita, jadi jaringan lemaknya kita, adipose tissue-nya itu kan turun ya, entah besar selnya ataupun jumlah selnya yang kita ke situ. Kalau darah kan yang diambil sel darah merahnya, jadi hubungannya sih sebetulnya Berarti selama ini nggak betul ya dok ya, maksudnya mitos aja ya. Gitu. Ya terus ini dok, mungkin ada apa enggak sih dok batas baiknya itu per bulannya itu harus berapa gitu, karena kan sekarang kan banyak yang pengen instan dok, jadi pengen cepet, misal sebulan itu turun 10 kilo atau berapa kilo gitu. Nah ada atau enggak batas maksimum yang aman penurunan berat badan setiap bulan itu harusnya seberapa? Kalau target sih kita sebetulnya 1 bulan itu sudah bagus sih. 1 kilo udah 1 kilo per bulan ya, 1 kilo sebulan tuh sudah bagus sih. Target 2 ya, jadi setengah sampai kilo dalam 1 minggu targetnya. Tapi kalaupun 1 bulan 1 kilo itu sudah bagus. Cuman memang penurunan berat badan di awal kita proses diet itu seringkali cepat, yang di minggu-minggu pertama. Nah yang hilang tuh justru airnya. Jadi secara timbangan berat kelihatan kok beratnya turunnya gitu, banyak, turunnya banyak, tapi sebetulnya yang hilang tuh cairan. Karena biasanya orang-orang yang obes itu memang kan makannya dalam tanda kutip dan kemungkinan itu mereka konsumsi makanan natriumnya tinggi itu banyak ya, karena keripik, kue yang seperti itulah. Jadi natriumnya itu menahan airnya tetap ada di tubuh, jadi nggak bisa lepas. Ketika diet biasanya kan yang kita anjurin kan makanannya yang harus yang alami nih, yang sehat, nggak boleh macam-macam yang mie nggak boleh, makanan instan nggak boleh, kue keripik kan udah pasti dicoret semua. Minuman nggak boleh yang minum botol, nggak boleh yang seperti natriumnya dia kembali ke yang benernya seharusnya seperti apa, sehingga bisa lepas dan terbuang. Jadi itu yang butuh proses dan perjuangan gitu. Jadi nggak gampang, karena gemuknya kan juga nggak langsung ya kan, nggak instan dalam 1 minggu langsung naik 10 kilo kan enggak. Jadi ya turunnya juga nggak
nggak bisa seperti itu. instan. Terus tahap ya dok ya. Tetap bertahap, dan yang kita khawatirkan kalau turun beratnya terlalu banyak, justru yang hilang itu otot. Kalau yang hilang ototnya, malah nanti ketika nih misalnya nih saya target beratnya 80 kilo, udah dari 100 turun 20 kilo, udah happy banget dengan berat 80, tetapi turunnya 80 itu ternyata yang turun ototnya banyak hilang. Jadi ketika saya 80 dan saya oke, saya udah selesai sampai di target, mau makan biasa lagi, naik beratnya. Malah tiba-tiba naik Malah mungkin awalnya 100 malah jadi 120. Yang fenomena yoyo itu kan dok, itu karena otot banyak yang hilang, jadi metabolismenya menurun, sehingga ketika makan yang porsinya sebetulnya biasa, tetapi maksudnya nggak sebanyak dulu, tapi bikin dia gemuk. Malah lebih tinggi lagi karena ototnya turun, sehingga metabolismenya juga turun. Itu juga kenapa harus kombinasi sama olahraga. Kombinasi olahraga. Karena kan kita sibuk ya dok, banyak ini pekerjaan. Nah itu kira-kira olahraganya apa ya dok yang kegiatan gitu mungkin ya? Harus disempatkan ya. Ya itu. Dan olahraga yang kalau mau menurunkan berat memang lebih ke cenderung olahraga kardio yang topik seperti itu. Tapi untuk mempertahankan massa otot, dan kalau bisa tuh kita tujuannya kalau bisa massa ototnya naik dari misalnya tadinya 5%, kita mau naik ke 28, ke 30 seperti itu. Kalau resiko iya sih mbak, karena metabolisme itu memang kan nggak mau diturunkan ya. Terus satu lagi itu kebiasaan makan di rumah. Itu yang bikin kelihatannya kok kalau bapak ibunya gemuk, gitu ya, anak-anaknya juga gemuk karena pola makan. Terus kebiasaan makannya misalnya satu rumah itu ya dok ya. Genetik tuh juga ada gini mbak, jadi kita cenderung suka makan yang manis-manis atau berlemak-berlemak, itu ada genetiknya juga. Ada variasi genetik yang seperti itu gitu. Jadi karena variasi genetik itu tentu bisa diturunkan. Aja misalnya si ibu ini variasi genetiknya hobi makan manis, jadi dia suka makan makanan yang manis-manis, masaknya juga suka yang seperti itu. Jadi otomatis anaknya mungkin secara genetik enggak seperti itu aslinya, tetapi karena sudah biasa dari kecil makannya model yang manis-manis, ya katakanlah aja orang Jawa Tengah sama Jawa Timur ya. Orang Jawa Tengah tuh suka makanannya model manis-manis, yang Jawa Timur lebih ke asin seperti itu. Itu pengaruh lingkungannya di situ. Jadi kadang genetik ya ada faktornya juga, tetapi lingkungan juga ada. Jadi nggak melulu hanya kalau saya orang tuanya gemuk ya pasti saya gemuk, enggak juga sebetulnya ada faktor lain seperti itu ya. Kayak lingkungan itu juga berpengaruh. Tapi itu gelambir dok. Jadi kayak lemaknya itu banyak yang gelambir gitu. Bisa hilang nggak ya dok? Gelambir. Ya, kulitnya kelihatan kayak bergelambir gitu mungkin ya. Mungkin olahraga ini sih makanya harus kombinasi dengan olahraga juga, dan turunnya berat itu nggak drastis supaya masa ototnya ada waktu untuk naik juga, dan elastisitas kulitnya juga bisa ada perubahan lah seperti itu. Jadi makanya kita nggak turun berat drastis turun, dan harus olahraga juga kan, supaya tujuannya supaya nggak sampai seperti itu. Kan memang kalau obesnya terlalu ya misalnya 120 seperti itu ya memang ada kemungkinan sih dok tetap untuk resiko untuk gelambirnya itu memang tetap ada kemungkinan seperti itu. Cuman apalagi kalau dietnya usianya lebih tua ya, karena otomatis kan elastisitas kulitnya juga udah lebih turun seperti itu. Kemungkinan tetap ada, tapi makanya kita berusaha supaya turun berat itu bertahap. Cepat naik dok. Itu biasanya kalau di gym ini banyak yang cewek-cewek pengen glutes-nya yang besar gitu dok. Nah itu biar kelihatan seksi dok. Nah itu sehat nggak ya dok kalau seperti itu? Kalau itu nggak masalah ya. Target karena itu kan tergantung latihannya, jenisnya apa yang lebih dilatih otot di sebelah mana. Cuman memang lebih baik sih kita kalau latih ya dari atas sampai bawah. Cuma nggak ada salahnya kalau latih yang di bagian bawah, karena masa otot yang di bawah kan lebih besar dok. Otomatis kalau ototnya kita yang di bawah itu lebih besar, metabolisme lebih tinggi kan dibandingkan kalau yang otot atasnya lebih besar. Nah ya
ini kan memang lebih banyak, lebih secara massa dia lebih berat, lebih besar itu. Enggak masalah ya dok ya. Dikasih Sekarang banyak yang seperti itu ya dok ya. Pengen itu apa kelihatan bagus badannya gitu. memang tujuannya salah satunya untuk diet kan itu ya dok ya, jadi supaya badannya kelihatan bagus, nggak kelihatan Enak dilihat ya dok. Ini seru banget ya mbak ya. Iya, pembicaraan banyak kali informasi ini. yang didapat ya dok ya. Mm. Oke, ini kita ada tagline ini dok ya, dok Iya, ya, kita ada tagline. Nah, tagline nanti kita sahabat coba wanita. bareng-bareng ya dok ya. Nah, tagline-nya itu ada ceritakan ceritamu di tentang wanita. Kita coba bareng-bareng ya dok ya. Ya, 1, 2, 3. ceritakan ceritamu di tentang wanita. Jangan lupa sahabat wanita like, komen, dan subscribe channel YouTube RSBN TV ya. Sampai jumpa di Tentang Wanita selanjutnya. Ya.